Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa kajian berseri Sirah Nabawiyah susunan Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LSI MA Hafizahullah. Kita lanjut ke kajian nomor 29 ya. Tentang masuk kepada halaman 264. Kita sudah sampai kepada bagian kedua, yaitu kisah tentara bergajah. Tentara bergajah yaitu Abraha. Kita langsung saja bahas. Kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tahun gajah. Mengapa tahun gajah? Mengapa tahun tersebut disebut tahun gajah? Karena pada tahun tersebutlah Allah SWT menghancurkan pasukan bergajah. Kisah kebinasan mereka telah Allah abadikan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan pada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Para sejarawan menyebutkan bahwa Raja Najasyi, yaitu Najasyi ini bukanlah Najasyi yang menolong para sahabat yang berhijrah ke Habasyah, karena Najasyi hanyalah gelar bagi setiap penguasa negeri Habasyah. Gelar seperti Firaun juga gelar kalau tidak salah, Kisra gitu. Najasyi juga untuk Raja Habasyah. Karena di sini Raja Najasyi yang merupakan gelar bagi seorang raja yang memimpin Habasyah atau Ethiopia beragama Nasrani. Dikisahkan bahwa ia memiliki seorang wakil yang bernama Abraha. Abraha bukan raja tapi wakil, yang ia tugaskan untuk mewakilinya sebagai pemimpin Yaman. Suatu ketika Abraha pun berazam untuk membangun gereja yang sangat besar dan megah. Ia melakukannya demi membuat kagum dan menarik perhatian Raja Najasyi dan juga para pembesar Romawi yang dikenal hubungan erat dengan sang raja. Wajar saja karena Najasyi beragama Nasrani, sedangkan pusat agama Nasrani ketika itu berada di Romawi. Selain itu, Abraha juga berniat untuk menjadikan gerejanya di San'a sebagai penarik perhatian orang-orang Arab agar mereka tidak lagi berhaji ke Mekah atau Ka'bah.
Abraha sangat hasad dan iri kepada Ka'bah yang setiap tahunnya sangat diagungkan dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Ya, sejak dulu agama-agama lain iri dengan Ka'bah Mekah. Ya, belum lama ini, ya kita keluar dikit dari bahasan. Belum lama ini ada tokoh India yang ingin menghancurkan Ka'bah katanya. Semoga Allah menghancurkan dia kalau tidak masuk Islam. Kita lanjutkan. Usailah pembangunan gereja yang sangat besar dan megah tersebut, dan Abraha menamainya dengan Al-Qulais. Para ulama menyebutkan bahwa kata-kata Qulais berasal dari Qalansuah yang artinya peci. Disebut demikian karena peci seseorang akan terjatuh ketika melihat ketinggian bangunan Al-Qulas yang luar biasa. Ya, karena kagum nongak, ya, pecinya jatuh. Melihat besar dan megahnya gereja yang ia bangun, Abraha pun yakin bangsa Arab akan meninggalkan Ka'bah dan beralih untuk berhaji ke Al-Qulais. Ya, ini sudah dari dulu sudah memang begitu. Lihat tafsir Ibnu Katsir jilid 8 484. Singkat cerita, niat busuk Abraha pun terdengar sampai ke Mekah. Maka berangkatlah seorang lelaki dari suku Kinanah dari Quraisy menuju San'a untuk mendatangi Al-Qulais. Setibanya di gereja tersebut, ia pun buang air besar dan buang air kecil di situ. Kemudian ia mengolesi dinding-dinding gereja dengan kotorannya tersebut. Alangkah kagetnya Abraha ketika keesokan harinya ia mendapati Al-Qulais, kebanggaannya telah berlumuran kotoran manusia. Orang-orang pun mengabarkan kepadanya bahwa yang melakukan adalah seorang dari bangsa Arab. Abraha sangat murka, ya. Abraha sangat murka pun bergegas. Bergegas menyiapkan pasukan yang sangat besar, dan di antara kekuatannya adalah sekelompok gajah. Ya, ini kekuatan Abraha adalah sekelompok gajah. Ada yang mengatakan jumlahnya 8, ada pula yang mengatakan 12. Gitu. Yang dipimpin oleh seekor gajah yang sangat besar yang bernama Mahmud. Abraha hendak mencungkil Ka'bah dari tanah dengan gajah-gajah nyamat tersebut. Niat buruk sekali. Kabar keberangkatan Abraha pun sampai ke bangsa Arab. Mulailah mereka melancarkan perlawanan, namun usaha mereka sama sekali tak berarti di hadapan bala tentara Abraha yang sangat besar. Ditambah lagi tidak adanya persatuan di antara kabilah-kabilah, ya, kabilah-kabilah Arab tersebut. Dan mereka juga gentar menghadapi gajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ya, di Mekah tidak ada gajah. Di antara yang menghadang Abraha adalah Nufail bin Habib Al-Kaitsami. Ia keluar bersama kaumnya untuk menghadang Abraha, namun ia kalah dan ditawan oleh Abraha. Tadinya Abraha ingin membunuhnya, akan tetapi lalu Abraha memaafkannya, lalu membawanya dan menjadikannya sebagai penunjuk jalan ke negeri Hijaz. Yaitu Hijaz adalah sebutan untuk kota Mekah, Taif, Madinah dan sekitarnya. Hijaz, ya, Mekah, Taif, Madinah dan sekitarnya. Akhirnya Abraha tiba di kota Taif. Ketika tiba di kota Taif, penduduk kota Taif, yaitu kabilah Thaqif, ketakutan jangan sampai sesembahan mereka Al-Lata dihancurkan. Akhirnya mereka pun memuliakan Abraha. Bahkan mereka mengutus Abu Rigal sebagai penunjuk jalan menuju Ka'bah. Akhirnya Abraha tiba di Al-Mughammas, sebuah lokasi yang dekat dengan kota Mekah.
Ia pun singgah di situ lalu merampas unta-unta yang ada di situ. Ternyata di antara unta-unta tersebut ada 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Lantas apa yang dilakukan oleh Quraisy, kabilah Arab yang paling terhormat dan disegani saat itu? Ternyata sesuai arahan pemimpin, ya sesuai dengan arahan pemimpin mereka yaitu Abdul Muttalib atau Syaibah, mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ketika berada di Mughammas, Abdul Muttalib pun datang menemui Abraha. Ya, Abdul Muttalib menemui Abraha, kakek Nabi ini. Dan lihat tafsir Ibnu Katsir buku 8 jilid 8 484-485. Lalu menemui Abdul Muttalib menemui Abraha. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ketika melihat Abdul Muttalib, Abraha pun langsung memuliakannya. Abdul Muttalib adalah seorang yang berparas tampan dan berpenampilan sangat rapi. Abraha pun turun dari singgasananya lalu duduk bersama Abdul Muttalib di karpet. Abraha pun berkata kepada penerjemahnya, tanyakan kepadanya apa keperluannya. Abdul Muttalib pun berkata kepada si penerjemah, aku hanya ingin sang raja mengembalikan kepadaku 200 ekor untaku yang telah diambil olehnya. Ya. Abraha pun terkejut. Abraha pun terkejut dan lantas berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, sungguh tadinya aku mengagumimu, namun semua itu hilang tatkala aku mengetahui bahwa engkau datang hanya untuk membicarakan hal itu, yaitu unta-untanya. Bisa-bisanya engkau malah memikirkan 200 ekor untamu, sementara engkau tahu bahwa aku datang untuk menghancurkan Ka'bah yang merupakan simbol agamamu dan agama nenek moyangmu. Maka Abdul Muttalib berkata kepada Abraha, ya kakek Nabi ini penuh ilham dalam bicara dan dalam bertindak, menemukan Zam-Zam dan lain-lainnya. Lalu di tengah padang pasir mendapatkan air pada saat kehausan. Ini kisah-kisah beliau. Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, gitu. Kembali pada ucapan Abdul Muttalib yang artinya, sungguh aku memanglah hanya pemilik unta-unta tersebut, sedangkan Ka'bah punya pemilik tersendiri dan pemiliknya lah yang akan melindunginya. Ya, ini perkataan tauhid sebenarnya. Ya, itulah dia faham Ka'bah ini Baitullah. Gitu. Abraha pun berkata, pemiliknya tidak akan mampu menghalangiku dari menghancurkan Ka'bah. Sombong ya, Abraha itu sombong. Wakil dari Najasyi ini sombong sekali. Abdul Muttalib pun mengakhiri pembicaranya dengan berkata, anta wazaka, terserah itu urusanmu dengannya. Ya, ini ucapan tegas. Ya, terserah urusanmu dengan pemilik Ka'bah, gitu. Versi lainnya dari periwayatan kisah ini dibawakan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aqbala ashabul fil hatta idza danau min Makkah tastaqbalahum Abdul Muttalib faqala limalikihim ma jabika ilaina ma anaka ya rabbana alla ba'ath tafana'atika bikulli syai'in aratta faqala ukhbirtu bihadzal baiti alladhi la yadkhuluhu ahadun illa amana faji'tu ukhifu ahlah
faqala inna na'tika bikulli syai'in turidu farji fa'aba ila an yadkhulahu. Berangkatlah pasukan bergajah tersebut. Ketika mereka mulai mendekati Mekah, Abdul Muthalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menemui pasukan tersebut. Abdul Muthalib berkata kepada pemimpin, "Mengapa engkau mendatangi kami secara langsung? Tidak cukupkah engkau mengirim seorang utusan kepada kami hingga kami mengantarkan apapun yang engkau inginkan?" Abraha pun berkata, telah sampai kepadaku kabar tentang Ka'bah, yaitu Mekah ini di mana siapapun yang memasukkannya pasti akan aman. Maka aku datang kemari untuk menancapkan ketakutan kepada para penduduknya. Abdul Muthalib pun berkata, "Kembalilah, kami akan memberikan apa saja yang kau inginkan." Kan tapi Abraha enggan dan tetap bersikeras untuk menyerang Makkah. Ya. Ini hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 3974. Kan ya, dan dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, "Fatahum Abdul Muthalib faqala inna hadza baitullah lam yusallatan alaihi ahadan qalu la tarji hatta nahdimahum fakanu la yaqaddamun." Dan seterusnya. Abdul Muthalib pun mendatangi mereka dan berkata, "Sesungguhnya ini adalah rumah Allah dan dia tidak akan membiarkan siapapun untuk menghancurkannya." Itu ucapan Abdul Muthalib. Apa jawab mereka? Mereka pun berkata, "Kami tidak akan kembali hingga kami berhasil menghancurkannya." Jadi begitu gigih ingin menghancurkan, ambisi sekali ingin menghancurkan. Ketika itu setiap kali mereka memerintahkan gajah mereka untuk maju, gajah tersebut pasti malah berjalan mundur. Allah kemudian memanggil burung-burung yang berbondong-bondong dan memberikan batu berwarna hitam kepada burung-burung tersebut. Ketika telah berada pada posisi yang sejajar dengan mereka, burung-burung tersebut pun melemparkan batu tersebut kepada mereka. Sungguh ketika itu mereka semua mengalami rasa gatal yang luar biasa. Tanpa terkecuali setiap mereka menggaruk kulit mereka, daging mereka pun langsung berjatuhan. Ya, mengerikan sekali. Baru di dunia itu. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan beliau menilai sanadnya hasan. Dalam riwayat yang lain dari Ikrimah, Ibnu Abbas radhiyallahu menjelaskan, annaha kanat tayran khudran harajat minal bahri laha karuusi siba. Burung-burung tersebut berwarna hijau, muncul dari laut, dan kepalanya layak sekepala binatang buas, siba. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, jilid 12 halaman 207, dan beliau menilai sanadnya sahih. Sebagian pasukan Abraha tewas seketika dan sebagian lainnya berhasil kabur, sementara anggota tubuh mereka berjatuhan hingga akhirnya mereka semua pun tewas. Abraha juga berhasil melarikan diri dan Allah tidak mematikannya seketika sebagai bentuk siksaan duniawi kepadanya. Sebagian ahli sejarah menyatakan Abraha akhirnya tewas di negeri Katham, ya Katham. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia berhasil
ke San'a, kembali ke San'a dalam keadaan tercabik-cabik, kemudian dadanya pun terbelah dan keluarlah jantungnya, lalu ia pun tewas. Wah, mengerikan sekali ya. Demikianlah kesudahan Abraha dan bala tentaranya yang hina ya dan mengenaskan. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Tulisannya itu perhatian. Kisah pasukan bergajah adalah kisah yang nyata. Tidak sebagaimana klaim kalangan Nasrani mengingkari kisah ini. Menurut sebagian penulis orientalis, kisah pasukan bergajah hanyalah dongeng ya, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, karena mustahil pasukan segagah itu ya binasa hanya dengan lemparan batu dari burung. Klaim mereka dibantah habis-habisan secara ilmiah oleh para ulama. Di antara pola bantahannya adalah bahwa kisah ini dapat ditemukan dalam sekian banyak bait syair jahiliyah autentik. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyaksikan tragedi pasukan bergajah ini, lalu menuangkannya dalam karya sastra mereka. Ini pentingnya sejarah ya, mau ngebohong nggak bisa. Pola berikutnya adalah bahwa penamaan tahun tersebut dengan tahun gajah adalah penamaan yang valid dan banyak ditemukan dalam lembaran-lembaran ya, banyak dalam lembaran-lembaran sejarah. Mereka capek mengingkari fakta seperti menutup matahari ya. Gimana cahaya matahari bisa ditutup? Tidak mungkin mereka menamakan suatu tahun dengan sebuah peristiwa yang hanya merupakan dongeng belaka ya. Mereka sok ilmiah, tapi begitu kita sajikan cara ilmiah mereka bilang ini dongeng. Begitu memang kerjaan mereka, mengingkari kebenaran. Kita balik ke catatan dari Ustadz Firanda. Kalangan Nasrani mengakui bahwa Abraha keluar dari Yaman dengan bala tentara yang besar. Namun mereka mengklaim bahwa Abraha tidaklah berniat menuju Mekah dan tidaklah berniat untuk menghancurkan Ka'bah, melainkan ia keluar untuk membantu Romawi berperang melawan Persia. Hanya saja kebetulan Abraha menempuh rute yang melewati Mekah. Ini akal-akalan. Klaim ini juga tidak benar. Mengapa? Karena andai Abraha benar-benar ingin menyerang Persia, maka dia pastilah akan mengambil jalan laut yang lebih mudah dan lebih dekat ya, terbantahkan semua. Poin berikutnya adalah apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di masa kecil ia pernah menyaksikan pemimpin gajah Abraha dan pawangnya yang masih hidup dalam kondisi buta sedang meminta-minta makanan di Mekah ya. Lihat As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah jilid 198. Ini menunjukkan bahwa ada di antara pasukan Abraha yang berhasil bertahan hidup meskipun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semua poin bantahan dan bukti di atas menegaskan bahwa kisah pasukan bergajah yang dibinasakan oleh burung-burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah kisah nyata, bukan fiksi atau dongeng belaka. Ya sebenarnya poin-poin itu ya boleh itu sebagai pendukung secara ilmiah, tapi Al-Quran telah mencatatnya selesai. Mau mereka percaya atau tidak ya, kalau kita orang beriman percaya itu ya cukup ya. Surat yang kita telah baca Al-Fil, Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Para ulama menjelaskan bahwa tragedi pasukan bergajah sebenarnya termasuk ini agak buram di sini. Sebagai mukadimah dari nah itu mukadimah dari Allah Azza wa Jalla akan ini baik, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita ulang sedikit di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.